Yang terakhir, inisiatif kita di rumah menunjukkan kemampuan kita memimpin di luar rumah. 1 Timotius 3 ayat ke-5 berkata gini, "Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah?" Ayo yang pelayanan, ayo kita tuh harus bisa jadi teladan. Kalau kita gak bisa jadi teladan di rumah, bagaimana kita mau jadi teladan di luar rumah? Kalau kita gak bisa ngurus keluarga sendiri, gimana kita mau ngurus jemaat Allah? Setia dulu dalam perkara kecil, yaitu 2-3 orang di rumah yang kita pimpin. Mari belajar kasihi keluargamu sendiri dulu. Urus keluargamu. Suami tuh dilayani, disiapin makan. Jangan pelayanan di gereja rajin, ikut doa, ikut persekutuan. Tapi suami sendiri gak diurus, anak-anak gak diurus, rumah tangga gak diurus. Ayo punya inisiatif untuk bangun lebih pagi, inisiatif untuk nyiapin sarapan buat keluarga, inisiatif untuk bikin quality time bersama keluarga. Ketika kita semua sibuk bekerja, anak-anak sekolah, keluarga tuh harus punya inisiatif untuk paling tidak 1 hari sekali makan bersama. 1 hari seminggu mesti keluar makan bersama gitu. Kalau bisa. Jangan sampai gak punya inisiatif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tahu-tahu masing-masing jalan sendiri, masing-masing sibuk sendiri. Anak main game di kamarnya, orang tua asik di kamarnya, gak ketemu, makan sendiri. Harus ada yang punya inisiatif di dalam rumah untuk menyatukan keluarga. Saya dan suami selalu mikirin bagaimana dalam setahun itu kami bisa punya waktu bersama anak-anak kami. Minimal 3 kali setahun kami pergi sama-sama. 1 hari itu kami harus bisa makan bersama minimal 1 kali gitu. 1 minggu sekali kami keluar makan sama-sama. Kita harus bisa memimpin keluarga kita dulu sebelum kita bisa mimpin hidup orang lain. Punya inisiatif, anak-anak muda, punya inisiatif dong untuk bantu orang tua belanja, pekerjaan rumah. Saya heran lihat anak-anak gadis yang udah beranjak besar, mamahnya masih capek ngurusin keluarga dan anaknya diem aja. Asik main handphone, main game di depan komputer. Buka matamu, lihat sekelilingmu. Jangan cuma fokus di laptopmu, fokus di handphonemu. Peduli dong sama orang-orang di sekitarmu. Miliki inisiatif untuk berguna, untuk berbuah. Bantu orang tua. Udah besar, dulu masih kecil diurusin orang tua. Sudah besar, harus bisa menolong orang tua. Bantu dong pekerjaan rumah, ambil sapu, ambil pel, bantu belanja, bantu masak, cuci piring. Apalah, punya inisiatif gitu loh. Jangan cuma jadi menalu di rumahmu. Punya inisiatif ketika engkau dewasa, punya pekerjaan yang mapan. Orang tuamu sudah jadi tua, punya inisiatif untuk merawat orang tua di masa tua. Bukannya malah nyusahin orang tua sampai tua. Harusnya orang tua kita tuh dikasih kesempatan untuk menikmati masa tua mereka, untuk happy, untuk jalan-jalan, enjoy their life. Mereka udah berapa puluh tahun harus kerja gitu loh. Kapan mereka punya waktu untuk menikmati hidup? Saya kasihan lihat-lihat orang-orang tua yang udah sampai tua masih dititipin cucu, mesti masak gitu sampai kakinya sakit gitu. Harusnya kita pikirin orang tua dong gitu. Kalau kita bisa nolong mereka, ayo tolong merawat orang tua di masa tua itu ibadah. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata gini, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Kita bilang ke gereja beriman, baca firman beriman, persekutuan beriman. Go home and love your family. Mother Teresa bilang gini, "If you want to change the world, go home and love your family." Inisiatif kita di rumah menunjukkan kemampuan kita memimpin di luar rumah. Banyak orang tuh punya cita-citanya yang tinggi, padahal dimulai dari sini, di rumah. Kasihi keluargamu, jadi berkat buat keluargamu, jadi teladan bagi keluargamu. Yuk, miliki inisiatif untuk berbuat baik, miliki inisiatif buat berdamai, miliki inisiatif untuk mengerjakan yang terbaik tanpa disuruh, tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa hitung-hitungan upah. Ingat, upah itu dari Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terlelap, Dia pasti pegang janjinya. Tapi kita harus punya inisiatif untuk hidup jadi berkat, menebar kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan supaya lewat hidup kita, keharuman pengenalan akan Kristus kita sebarkan kemana-mana. Terus jadi berkat, be initiated. God bless you.